Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Begitu berharganya karena kita memiliki hak istimewa untuk mendekat pada Tuhan. Di masa lalu, orang-orang non-Yahudi tidak diizinkan untuk masuk ke dalam bait suci. Mereka tidak dapat mendekat pada Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa kita adalah orang asing pada perjanjian yang dijanjikan. Kita tidak memiliki hak, tidak memiliki bagian, atau yang tidak dikenang. Namun, begitu berharganya karena Tuhan Yesus telah datang dan telah menyelesaikan penyelamatan. Dia memperoleh segala kuasa di surga dan di bumi, dan Dia telah memberi kita kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kini, kita dapat menikmati cinta kasih yang sama yang dari Bapa, seperti yang dinikmati oleh Tuhan. Bukankah hal itu yang begitu berharga? Kita harus menghargai hak istimewa ini, karena itu adalah yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Untuk menggenapi keselamatan, Tuhan menggunakan hidupnya. Saya yakin bahwa kamu semua tahu bahwa di dunia ini tidaklah mudah untuk berjumpa dengan orang yang terkenal. Kamu harus membuat janji, dan sekalipun telah membuat janji, mungkin saja tidak bisa bertemu. Mungkin karena dia tidak ingin bertemu denganmu. Betapa berharganya, karena siapakah yang lebih hebat dari Bapa dan Tuhan kita? Kita tidak perlu membuat janji, karena dia sangat senang bersama kita. Kita dapat tinggal dalam hadiratnya yang cemerlang. Kita bisa tinggal selama apapun yang kita mau. Saudara-saudari, kita harus menghargai akan berkat ini sama seperti Maria, yang telah memilih bagian yang terbaik, yang duduk di depan kaki Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Saya ingin bersama-samamu menyanyikan sebuah lagu yang ada dalam lagu Pujian Keluarga Allah, ketiga halaman 35. Kamu akan tinggal dalam kasih Tuhan yang lembut dan dalam hadirat-Nya yang cemerlang. Kita bernyanyi di bait kedua dan ketiga. Saya telah menerjemahkan lagu ini, kita dapat baca bersama. Kamu akan tinggal dalam kasih Tuhan yang lembut dan dalam hadirat-Nya yang cemerlang. Menerima firman-Nya yang penuh kasih, diasupi oleh kasih setia-Nya. Dipikat olehnya, menjauh dari urusan duniawi. Manis terikat bersama Tuhan, hanya kita berdua. Tetaplah di hadapan Tuhan, melihat kemuliaan-Nya. Diharukan dan diubah oleh Roh. Mendekat padanya, Dia akan dekat padamu. Ku ingin kehadiran-Nya bersamaku. Kamu akan tinggal dalam kasih Tuhan yang lembut dan dalam hadirat-Nya yang cemerlang. Untuk berbicara padanya dan bernyanyi dari hatiku untuk-Nya. Dia adalah sahabatku, ku dapat berbagi segalanya dengannya. Berbagi akan pahit manis kehidupan, dalam cinta yang sehati dengannya. Tetaplah di hadapan Tuhan, melihat kemuliaan-Nya. Diharukan dan diubah oleh Roh. Mendekat padanya, Dia akan dekat padamu. Ku ingin kehadiran-Nya bersamaku. Hanya melalui judul dari lagu pujian ini telah memikat hati saya. Kamu akan tinggal dalam kasih Tuhan yang lembut dan dalam hadirat-Nya yang cemerlang. Saat kamu memiliki cukup waktu untuk bertenang di hadapan Tuhan, maka kamu akan menyadari akan kasih Tuhan yang begitu lembut dan ramah. Jika kita memiliki cukup waktu untuk menikmati Dia, untuk dipuaskan secara rohani, maka kamu akan menyadari bahwa di dunia ini hanya ada kamu dan Tuhan. Semuanya adalah tentang kamu dan Tuhan. Bukan hanya kita, namun Tuhan juga memiliki momen yang demikian. Dan lagu pujian ini menyebutkan saat kita berada di hadapan Tuhan, maka kita akan dijamah dan diubah oleh-Nya. Kita akan berubah menjadi serupa dengan-Nya. Itu sangatlah baik.
Dia selalu berinisiatif untuk mendekat pada kita. Bahkan sebelum kita mendekat, Dia telah siap sedia untuk mendekat pada kita. Kapanpun kita siap, Dia sudah ada untuk kita. Saya berharap agar saya dan kita semua dapat menikmati akan kasih-Nya yang lembut dan akan hadirat-Nya yang cemerlang di setiap hari. Kamu benar-benar dapat leluasa berbicara dengannya, dan kamu dapat berbicara tentang apa saja padanya. Betapa Dia ingin berbagi segalanya denganmu. Bahkan, Dia lebih gembira lagi saat berbagi akan kemuliaan-Nya, akan kerajaan-Nya, akan tatahnya. Apalagi yang tidak dapat untuk kita berbagi dengan Tuhan, Tuhan benar-benar ingin bersama kita dari hati ke hati. Saya harap kita dapat mengambil akan hak istimewa ini untuk berdiam di hadapan Tuhan, untuk menikmati dan mendekat padanya. Kita akan membaca terjemahannya lagi, lalu kita akan menyembah bersama. Kamu akan tinggal dalam kasih Tuhan yang lembut dan dalam hadirat-Nya yang cemerlang. Menerima firman-Nya yang penuh kasih, diasupi oleh kasih setia-Nya. Dipikat olehnya, menjauh dari urusan duniawi. Manis terikat bersama Tuhan, hanya kita berdua. Tetaplah di hadapan Tuhan, melihat kemuliaan-Nya. Diharukan dan diubah oleh Roh. Mendekat padanya, Dia akan dekat padamu. Ku ingin kehadiran-Nya bersamaku. Kamu akan tinggal dalam kasih Tuhan yang lembut dan dalam hadirat-Nya yang cemerlang. Untuk berbicara padanya dan bernyanyi dari hatiku untuk-Nya. Dia adalah sahabatku, ku dapat berbagi segalanya dengannya. Berbagi akan pahit manis kehidupan, dalam cinta yang sehati dengannya. Tetaplah di hadapan Tuhan, melihat kemuliaan-Nya. Diharukan dan diubah oleh Roh. Mendekat padanya, Dia akan dekat padamu. Ku ingin kehadiran-Nya bersamaku. Saya mengingat satu hal sewaktu pendirian kita tentang Kemah Daud. Saya ada bertanya kepada saudara dan saudari, kuasa apakah yang diberikan Tuhan kepada kita? Dan salah satu saudari menjawab, kita memiliki hak untuk berbicara. Saya mendapati bahwa apa yang dikatakannya itu sangatlah menarik dan bermakna. Itu berarti sekarang kita dapat mendekat kepada Tuhan dan kita dapat dekat berbicara dengan Tuhan. Kita dapat berdoa dan menyerahkan beban kita padanya. Bukankah hal ini begitu indah? Kita memiliki sebuah hak istimewa yang begitu luar biasa. Apakah kita telah menikmatinya? Saya harap kita dapat memuaskan hati Tuhan, karena Dia telah mati bagi kita sehingga kita dapat hidup bersamanya. Dapat selalu berada di hadapannya. Marilah kita gunakan waktu untuk merespon padanya. Atau kamu dapat menyanyikan lagu pujian ini lagi. Saya harap kamu dapat menyerahkan hatimu padanya. Hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan kamu dalam Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26. Ini adalah mukjizat yang dilakukan Tuhan di Betsaida. Dia menyembuhkan orang buta. Kisah ini hanya tercatat dalam Injil Markus dan tidak tercatat dalam Injil lainnya. Tuhan dan murid-muridnya datang ke Betsaida, lalu ada seorang pria yang dibawa ke hadapan Tuhan. Pria itu adalah yang buta, dan berharap agar Tuhan dapat menyentuhnya dan menyembuhkannya. Akhirnya orang buta ini disembuhkan oleh Tuhan. Ayat-ayatnya cukup singkat, namun mukjizat ini begitu istimewa. Bagaimana kalau kita membacanya dalam Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai 30. Dan bisakah kamu lihat akan tanda khusus dari penyembuhan ini? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida.
Di situ, orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa di sini Tuhan menyembuhkan seorang yang buta. Terdapat lebih dari 30 mukjizat yang dicatat dalam Alkitab. Dapat saya katakan bahwa Tuhan banyak menyembuhkan orang yang buta. Ada 6 di antaranya ada menyebutkan proses penyembuhannya. Mengapa? Apakah orang Israel banyak yang buta? Dapat saya katakan bahwa kebutaan mereka bukanlah yang secara fisik, melainkan yang secara rohani. Dan dalam kitab Yesaya ada menyebutkan bahwa Mesias yang akan datang, yang diutus Allah, akan melakukan tanda dan mukjizat yang dapat dilihat oleh orang yang buta. Oleh karena itu, melalui tanda-tanda ini dapat kita ketahui bahwa apa yang Tuhan ingini adalah agar bangsa Israel dapat melihat akan juru selamat dan 100% percaya bahwa dialah yang diutus oleh Allah. Ada sebuah simbol yang menyatakan bahwa dia tidak hanya memiliki kuasa penyembuhan saja, sehingga mata orang buta tersebut dapat melihat. Namun berharap agar melalui tanda dan mukjizat ini, orang-orang Yahudi dapat tahu bahwa Mesias adalah yang diutus Allah, agar mereka dapat yakin dan percaya begitu banyaknya mukjizat-mukjizat kesembuhan orang buta. Saat membacanya, saya terkesan pada 2 area. Pertama yaitu bahwa kasih Tuhan adalah yang lembut. Jika kamu ada perhatikan ayat-ayat tersebut, ada sesuatu yang istimewa, yaitu sebelum Tuhan menyembuhkannya, bahwa Tuhan memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu, ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya, dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Jika kamu adalah orang yang buta itu, saya yakin bahwa kamu akan menjadi sangat terkesan. Sebelum dia dapat melihat Yesus, dia telah mengalami akan Tuhan. Dia mengalami akan sentuhan lembut Tuhan, akan kekuatan dan kehangatan dari tangannya. Mungkin tangannya adalah yang sangat kasar. Dan saat dia menuntun orang buta itu untuk keluar dari kampung, saya yakin ada kata-katanya yang lembut, kata-kata penyemangat dan jaminan untuknya. Sehingga orang buta ini memiliki iman untuk mengikutinya untuk pergi keluar kampung. Hal ini sangatlah pribadi dan tersembunyi. Begitu berharganya, karena sebelum penglihatannya pulih, ia telah merasakan akan penjagaan yang dari Tuhan. Perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang tak terlupakan dalam hidupnya, hingga matanya terbuka dan dapat melihat Tuhan. Saya percaya bahwa ini adalah pengalaman yang tak terlupakan karena dalam hidupnya telah bertemu dengan Tuhan. Betapa dia akan menghargai pengalaman ini. Dan hidup kita tidak akan sama. Sebelum kita percaya pada Tuhan,
kita telah mengalami banyak pertolongan dari Tuhan Yesus, bukan? Hanya saja, kita tidak memperhatikannya. Dan selama perjalanan hidup kita, saat kita tidak mengenal atau mengalami Dia dengan baik, apakah kita ada mengalami akan kasih Tuhan? Mengalami akan sentuhan lembut tangannya? Apakah Dia telah memberi kita iman dan mendukung kita untuk maju? Apakah kamu menghargai saat kamu berjalan bersama Tuhan? Setiap kali kamu mengalami Tuhan, setiap tahap yang kamu lewati bersamanya, apakah kamu merasa hal itu adalah yang tak terlupakan? Bagi saya, ya. Semua peristiwa yang saya alami dengan Tuhan masih melekat dalam ingatan saya. Misalnya, saat pertobatan saya, kehidupan saya di kuliah, bagaimana saya mengalami Tuhan. Saya bangun pagi-pagi sekali dan mendekat pada Tuhan di lantai atas kampus. Dan bagaimana saya menghubungkan hidup saya dengan India. Semua peristiwa dan pengalaman ini adalah yang begitu berharga. Mata batin dan mata jasmani orang buta tersebut telah disembuhkan Tuhan. Bagaimana mungkin dia dapat melupakan pengalaman ini? Namun, saya yakin bahwa apa yang membuatnya paling terkesan adalah dapat mengalami Tuhan yang lembut ini. Sesulit apapun kehidupan yang akan dihadapinya nanti, pastilah ia akan tetap beriman. Karena dia telah mengalami Tuhan yang telah memegang tangannya dan yang telah memimpin jalannya. Oleh karena itu, di kemudian hari, orang buta ini akan dapat menghadapi segala keadaan. Karena Tuhan telah bangkit, dia akan selamanya tinggal di sisinya dan diam di hatinya. Pengalaman orang buta ini penuh dengan iman karena dia telah mengalami Tuhan. Saya harap saya dan saudara-saudari dapat bersama-sama melewati pengalaman yang pribadi bersama Tuhan. Pertemuan yang pertama, bergandengan tangan dengan Tuhan, biarkan Dia yang memimpinmu dan yang membuka mata kita untuk melihat kemuliaan-Nya. Saudara dan saudari, kita harus sesering mungkin mendekat padanya. Betapa Dia ingin agar kita mengalami Dia. Hal kedua yang menyentuh saya akan saya bahas secara singkat. Hal khusus dari mukjizat penyembuhan ini adalah yang bersifat progresif. Dan Tuhan bertanya akan keefektifan dari mukjizat ini. Dia bertanya pada orang buta itu, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, dia melihat mereka berjalan, namun tampak seperti pohon-pohon. Itu berarti masih kabur. Lalu Tuhan meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Perhatikanlah, dia meletakkan tangannya pada mata orang itu. Dan kemudian, dia dapat melihat semuanya dengan jelas. Penyembuhan ini terjadi dalam 2 tahap. Bukan karena Tuhan tidak berkuasa, namun karena telah mengungkapkan sesuatu yang membuka mata rohani kita secara bertahap. Sehingga kita dapat mengenal Tuhan dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Dapat melihatnya lebih dan lebih lagi. Kamu dapat menyadari bahwa tepat setelah mukjizat ini, Tuhan mengajukan pertanyaan pada para murid. Kata orang, "Siapakah aku ini?" Dan akhirnya Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias." Begitu jelas bahwa para murid dan Petrus mengetahui bahwa Tuhan yang di depan mereka itu adalah Mesias. Dari Alkitab, para murid mengenal Tuhan secara bertahap. Sementara itu, apa yang mereka lihat tidak jelas adalah yang seperti yang dilihat di awal orang buta itu. Misalnya sebelumnya, Tuhan Yesus telah memberitahu para murid akan apa yang terjadi di Yerusalem. Bagaimana dia akan diambil, bagaimana dia akan ditangkap, dan bagaimana dia akan dipakukan di kayu salib. Sepertinya mereka sama sekali tidak mengerti, sampai semuanya tergenapi. Lalu tiba-tiba mereka menyadari akan apa arti dari Tuhan yang telah berbicara pada mereka. Saya berpikir bahwa apa yang Tuhan ingini di sini adalah tentang Dia sendiri. Dia adalah Mesias. Dia adalah Nabi. Dia adalah Imam besar. Dia adalah Raja kita. Dia bukan hanya ingin agar kita mengetahui akan isi hatinya, namun juga mengetahui bahwa Dia adalah kekasih kita yang sejati.
Dia adalah mempelai pria dari jemaat. Impian cintanya adalah untuk mendapatkan kita. Marilah kita membiarkan Tuhan membuka mata kita lagi dan lagi, untuk melihat betapa berharganya karena kita telah diselamatkan, untuk membuka mata kita dan melihat akan kedudukan kita di hati Tuhan. Ini adalah yang sangat penting. Semoga kita dengan sungguh-sungguh mengejar pada Tuhan, untuk lebih mendekat pada Tuhan, mengalami akan Roh Kudus untuk membuka mata batin kita, sehingga kita dapat melihat akan Tuhan sendiri, untuk melihat akan hatinya yang indah pada kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Kamu dapat membaca ayat-ayat ini lagi, atau kamu dapat mendekat padanya dan memberi respon padanya. Biarkan dia yang berbicara dalam hatimu, biarkan dia yang mengubah dan memikatmu. Saya harap kita dapat lebih lagi memahami akan apa yang dia inginkan, sehingga kita semua dapat memuaskan hatinya.